Selamat malam pemirsa, kembali lagi dalam acara favorit kita semua, Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Malam hari ini topiknya sangat menarik terkait dengan estetika yang berdaya jual, menjadikan rumah dan dompet lebih indah. Penasaran ya? Hari ini sangat menarik untuk topiknya. Bersama dengan saya, Tamara Sucianto, yang akan bersama dengan pemirsa selama 1 jam ke depan. Jadi, Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Malam hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini sudah bersama dengan kita Ibu Justi Amaria dan juga ada Bapak Rekson Nenggolan dari Sumatera Utara. Halo Pak Rekson, selamat malam. Selamat malam, Tamara. Selamat malam Pak Rekson, luar biasa. Selanjutnya ada Dr. Guntur Siboro dari Tangerang. Selamat malam Pak Guntur. Selamat malam Tamara, selamat malam sahabat Hope Channel Indonesia. Luar biasa. Dilanjutkan ada Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tamara, selamat malam seluruh narasumber. Selamat malam para pemirsa. Luar biasa, selamat malam Pak. Semangatnya sangat membara ya untuk narasumber kita, terdengar sampai studio nih pemirsa. Jadi pemirsa, kalau ada pertanyaan atau mau sharing terkait dengan topik kita malam hari ini, monggo dipersilahkan langsung saja dituliskan dalam kolom komentar sosial media Hope Channel Indonesia. Baik, kita langsung saja sama-sama menyaksikan video profile berikut ini. Halo, perkenalkan, saya Justi Amaria. Saya tinggal di Pondok Pekayon Indah, Bekasi. 5 tahun yang lalu, saya purna tugas setelah 33 tahun mengabdi di salah satu instansi pemerintah. Kesibukan setelah purna tugas. Saat ini, selain mengurus rumah, kesibukan utama saya adalah merangkai bunga sebagai florist dan merawat tanaman untuk dijadikan potland hampers. Semua proses saya kerjakan sendiri, mulai dari belanja bahan, merangkai, mengambil foto produk, hingga mengunggahnya ke media sosial. Saya juga melayani pesanan untuk membuat hampers potland dan menyiapkan invoice-nya. Maklum saya belum bisa menggaji karyawan, jadi semuanya saya tangani sendiri. Untuk pengiriman, saya dibantu oleh driver pribadi atau menggunakan jasa pengiriman. Harapan untuk bisnis florist dan potland, besar harapan saya agar bisnis florist dan potland ini dapat semakin memasyarakatkan ungkapan say it with flowers, katakan dengan bunga, untuk berbagai acara. Dengan begitu, saya bisa turut membantu para petani bunga atau tanaman lokal agar tetap berproduksi, berdaya guna, dan dapat mensejahterakan keluarganya. Terima kasih. Wow, tadi banyak sekali bunga-bunga yang cantik di belakang Ibu Justi ya pemirsa ya. Dan hari ini hari yang spesial karena sudah bersama dengan kita di studio ada Ibu Justi. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Tamara. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sehat ya Bu ya, puji Tuhan ya. Berarti sekarang sedang memproduksi bunga begitu ya Bu ya? Ya betul Mbak Tamara. Pemirsa, ini menarik juga, di depan kita sudah ada bunga-bunga cantik sekali di sini. Nah, ini berarti produk-produk yang Ibu sekarang sedang jual berarti ya Bu ya? Ya betul Mbak Tamara. Oke, nah saya penasaran Bu, sebelum kita masuk lebih detail nih, kenapa waktu itu tertarik untuk menjual atau memproduksi bunga-bunga estetika ini Bu? Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Tamara. Saya tertarik karena bunga itu menampilkan satu keindahan sehingga membuat orang yang melihatnya senang.
selain bunga, saya juga senang dengan tanaman-tanaman hias, karena dengan merawat tanaman kita bisa melakukan healing, Mbak. Healing, mengurangi stres. Kalau lagi bete di rumah, bosan lihat tanaman, atau sekedar memotong daun-daun kering, itu satu healing tersendiri gitu. Atau pas lagi nanam bunga, ada kuncupnya, ada yang mau bunga, rasanya itu seneng ya. Jadi lega gitu rasanya, ya. Healingnya terpenuhi gitu ya, Bu. Daripada mahal-mahal ke mall, ya kan, yang ada di pekarangan sendiri gitu. Oh, jadi itu awalnya emang untuk konsumsi pribadi aja, baru akhirnya kepikiran gimana tuh, Bu? Akhirnya aku jual aja deh gitu. Iya. Karena banyak nih koleksi, apalagi waktu itu sempat saya di awal senang dengan anggrek gitu kan. Setiap ke daerah, dinas ke daerah, saya selalu beli anggrek spesies daerah gitu. Akhirnya banyak tuh bergelantungan tuh di rumah. Suami saya protes, "Bu, ini kok rumahnya udah kayak hutan?" gitu. Ya akhirnya oleh suami saya diberikan coupling gitu ya. Oh, ternyata banyak juga tuh. Waktu itu sedang tren bunga anggrek. Jadi apa salahnya kalau kita juga jual juga gitu loh. Oke, luar biasa. Gitu. Berarti udah berapa tahun, Bu, untuk menjual? Saya mulai dari tahun 2003. Jadi sudah 22 tahun yang lalu ya. Lebih gitu. Wow. Berarti emang sudah familiar sekali ya dengan industri ini ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Bu, kira-kira sekarang nih apa sih produk-produk yang paling diminati sama kalangan anak muda juga boleh, dan juga kalangan orang tua sekarang yang lagi trending apa tuh, Bu, yang lagi viral? Yang lagi trending itu untuk anak muda itu kebanyakan adalah tanaman-tanaman yang mudah ditanam di rumah, di apartemen, dengan vas atau kemasan yang kecil-kecil. Bener. Yang simpel. Maklum kan anak sekarang tidak tinggal dalam rumah yang besar, tapi di apartemen. Nah, banyak konsumen saya yang memesan yang seperti ini, atau yang kecil-kecil, ya. Lebih untuk hadiah gitu-gitu ya, Bu, untuk hadiah atau untuk dekorasi rumah, gitu kan? Benar. Karena rumah sekarang kan jarang rumah seperti dulu yang besar-besar itu kan, kecil-kecil, tapi lebih estetik begitu. Wow, oke. Itu untuk yang tren sekarang. Kalau untuk dari segi warna-warna yang lagi di request banyak tuh apa, Bu? Warna bunga yang lagi di request banyak sama saat ini? Untuk warna itu biasanya kita tergantung daripada event atau peristiwa gitu. Kalau Valentine kebanyakan yang ada yang warna merah atau pink gitu kan. Berarti Ibu mendapatkan bunganya itu apakah memang sekarang Ibu juga merawat atau ada lahannya sendiri atau gimana, Bu? Kalau bunga potong saya beli di flowers market atau di toko bunga potong. Sama juga kalau bunga, kan kita produksi selain bunga potong juga ada bunga preserve flower, jadi bunga yang bunga asli yang diawetkan. Itu satu produk sendiri. Kemudian bunga kering juga kita beli di toko bunga gitu kan, toko yang khusus membuat bahan-bahan bunga itu. Kemudian untuk kita juga ada rangkaian bunga bunga plastik atau artificial flower. Artificial flower itu juga kita beli di toko-toko bunga, sehingga kita tinggal merangkainya gitu. Kalau tanaman saya lebih banyak yang ada di halaman rumah gitu. Aku tertarik banget sama tanaman hidup yang kayak gini tuh, cantik sih, Bu, dan jadinya sehat juga ya, nggak cuma cantik, cuman ruangannya pun jadi lebih sehat dengan adanya tanaman hidup sih. Dan lebih asri. Betul, ijo-ijonya tuh ada gitu ya, Bu. Nah, tantangannya apa sih, Bu, selama Ibu memproduksi ini tuh, apa tantangan yang sering ada gitu? Dan gimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Tantangan itu kan ya itu resiko ya, banyak sekali. Tantangan itu yang banyak adalah kadang-kadang pelanggan minta warna ini. Padahal di saat itu bunga segar itu pas warna itu atau jenis itu nggak ada, sehingga kita harus tidak musim.
kecuali kalau bunga artifisial itu ada gitu kan. Nah, kan saya punya apa ya namanya seperti katalog atau contoh-contoh di IG atau dan itu mereka minta seperti ini. Nah, yang namanya handmade atau bunga itu ciptaan Allah kan nggak mungkin sama persis gitu kan, Betul. kecuali kalau itu produk massal. Nah, itu aja. Tapi setelah kita beri pengertian, ada komunikasi, Betul. mereka paham, mengerti. Atau kita, sebaiknya warnanya ini aja, bunga ini juga bagus kok, gitu. Mereka mengerti, paham, gitu. Oh, berarti tantangannya lebih ke request dari customer yang kita nggak bisa prediksi ya, requestnya apa. Oke, menarik. Atau untuk bunga potong, Bu, saya bisa nggak dikirim dalam waktu 3 jam? Nggak bisa. Karena kalau bikin kue mungkin bisa ya, cuman kalau untuk bunga kan sulit kita. Kalau untuk data kecuali kalau yang apa namanya sudah tersedia gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu untuk sharingnya. Aku jadi makin mengenal nih jadi tentang produk ini. Nah, sekarang kita mau tanya nih ke narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak Guntur nih Pak. Nah Pak, menurut Pak Guntur nih seberapa penting bagi kita untuk dalam masalah packagingnya seperti ini ada akrilik di sini. Nah seberapa penting itu untuk memikat memikat konsumen untuk membeli Pak? Dipersilakan Pak Guntur. Terima kasih Tamara. Malam untuk Ibu Yusti. Malam Pak Guntur. Ibu Yusti ini kan bergerak di bidang kreatif ya. Jadi bunga ini kan estetika khususnya ini adalah produk kreatif ya. Jadi kalau produk kreatif memang perlu juga packagingnya yang kreatif untuk menjadi daya tarik. Jadi dalam bisnis ada 2 cara Bu Yusti untuk bisa menampilkan layanan Ibu. Yang pertama tentu diferensiasi dari produk ya. Jadi kalau mau melakukan packaging ya lihat kompetitor, lihat kiri kanan, carilah diferensiasi yang baik ya. Yang kedua adalah diferensiasi dari harga. Nah, ini juga bisa menjadi apa namanya? menjadi ide ya. Kenapa harga ini penting? Tidak selalu harga harus murah. Karena ini produk kreatif, harga bisa lebih tinggi sebenarnya dengan menunjukkan posisi yang lebih baik dari orang lain. Jadi sangat penting Tamara bagi orang yang berbisnis di sektor atau produk kreatif untuk packaging yang kreatif atau berbeda dengan orang lain dan tidak perlu harus lebih murah tapi bisa juga lebih mahal. Mungkin itu beberapa ide yang bisa diterapkan Bu Yusti. Wow, dapat tips and trick baru nih. Terima kasih Pak Guntur untuk tips and triknya nih. Sekarang saya mau ke Pak Rekso nih Pak. Nah tadi kan kita sudah bahas tentang packaging. Sekarang warna, apakah memang memiliki warna tersendiri atau enggak produknya itu? Gimana caranya biar bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi atau upsellingnya tuh gimana sih Pak terkait dengan industri kreatif seperti ini? Dipersilahkan Pak Rekson. Ya, industri kreatif ini kan seni, ini bukan eksak ya. Jadi seni itu kita tidak bisa katakan perbandingan 1+1 itu ya 2, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi tadi apakah warna baju saya biru ini atau merah ini bagus ya, ini tergantung yang melihat siapa gitu ya. Jadi kalau ditanya warna apa yang lebih bagus, ya tentunya customernya siapa. Saya dan istri saya barangkali bisa mengatakan, misalkan kalau seandainya mau lihat satu warna, ya satu produk warna, kadang-kadang kita suka berbeda pendapat ini. Menurut dia ini baju bagus, menurut saya, aduh ini kok norak ya, gitu ya. Jadi warna ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Guntur itu, Ibu Yusti itu harus melihat ini kira-kira cocoknya ke segmen mana yang akan disasar sebenarnya. Jadi ya menurut saya ini sangat menentukan, harus memilih ya. Warna ini sulit kita untuk mengatakan warna apa yang bagus, warna apa. Inilah yang dikatakan tadi itu kreatif ya. Bisa aja warna merah itu yang merahnya itu beda. Ini merahnya itu ada berapa jenis merah misalkan ya. Itu juga akan sangat menentukan. Jadi warna itu sulit untuk mengatakan bagi kita itu, justru disinilah seninya untuk menjadi seorang pebisnis di industri kreatif ya. Bagaimana kita
menemukan pola, warna, tadi kalau kita bicara tadi tentang kemasan dan lain-lain, yang kira-kira itu memang akan menarik bagi banyak customer kita. Terima kasih. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Kresan juga untuk tips and triknya ya. Memang industri kreatif kita nggak bisa menerka-nerka ya Bu ya. Sangat unpredictable. Karena tiap tahun pun ada aja tren-trending yang baru ya. Jadi kita agak harus bisa menyamakan dengan tren-trending sekarang. Nah Bu, berarti kalau kayak saat ini pengerjaannya paling cepat itu berapa hari Bu untuk satu produk? Iya, itu tergantung dari model atau produk yang diinginkan, karena setiap produk itu pengerjaannya tuh berbeda-beda. Ya, paling tidak H-2 sebelum penggunaan sudah terinfo, karena ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan lama gitu kan. Seperti packaging ini yang dari akrilik itu kan perlu waktu untuk pengerjaannya begitu. Iya. Berarti biasanya paling cepat gitu untuk satu yang kecil gitu Bu, itu berapa? 1 hari. Oh, 1 hari bisa juga. 1 hari bisa. Kalau dengan catatan bahan-bahan itu sudah ada. Sudah ready. Sudah ready. Iya. Oh, oke, menarik. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Pak Daniel nih Pak. Boleh nggak Pak tanggapannya nih Pak terkait dengan bunga, dekorasi bunga estetika ini untuk di kalangan saat ini Pak. Dipersilahkan Pak Daniel. Baik, terima kasih kesempatannya. Ini adalah industri kreatif ya, yang untuk ke depan tidak bisa digantikan oleh AI. Karena ini mungkin sulit ya, tidak bisa ya, sulit digantikan oleh AI. Dan ini adalah salah satu industri yang akan tetap ada untuk paling tidak 10 tahun ke depan. Nah, saya ingin menambahkan tadi tentang warna ya. Saya punya pengalaman pernah ke toko florist di California. Waktu saya masuk ke toko itu, nggak ada yang ini pelayannya yang bekerja gitu. Terus akhirnya kita pencet-pencet bel, terus dia keluar kepalanya dari satu ruangan. Tunggu sebentar, saya intip dia. Rupanya dia sedang merubah warna dari kembang hidup ya, kembang segar itu. Ada pewarna rupanya semprot seperti pilox itu, tapi yang memang khusus untuk bunga begitu ya. Kemudian baru disemprot dengan pewangi. Mungkin ini bisa jadi ide saja ya. Nah, tentang industri kreatif Ibu Justi ini, semakin lama orang akan semakin sibuk. Ya, keluarga sibuk, tetapi dia ingin tetap rumahnya modis, indah dipandang, dan sebagainya. Nah, ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ada orang memang sedang ada bunga, tapi nggak punya waktu. Ya, ada bahkan untuk kedepannya itu banyak penyedia gitu ya, interior gitu ya, memperindah rumah dengan jaminan setiap minggu dia datang gitu ya. Ya, ini sudah mulai banyak di kantor-kantor ya. Di kantor-kantor itu semua hiasan-hiasan di kantor itu sudah ada perusahaan yang ininya ya. Jadi kalau untuk Ibu Justi mungkin masih taraf menyediakan hiasan begitu ya, atau bunga di meja, ya ini sudah cukup bagus untuk awal yang bagus. Apalagi tadi Ibu Justi sudah juga punya kebun untuk berbagai bunga ya, bunga anggrek, atau juga udah punya langganan mungkin ya untuk bunga. Jadi saya mendukung ini industri seperti ini, kreasi ya yang sulit ditiru begitu ya. Karena sentuhan tangan orang berbeda ininya, bentuknya, ya, bentuknya. Jadi ini betul-betul personalize, gitu, dipersonifikasi dari bentuknya ya. Mungkin ada orang yang bisa belajar, tapi belum tentu sama dengan apa yang dihasilkan oleh Bu Justi. Semangat Bu Justi, pasti berhasil, khususnya sekarang pada zaman digital. Ibu bisa mempromosikan produk Ibu ke berbagai media sosial ya, sehingga lebih mudah dijangkau oleh orang. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Daniel. Wah, luar biasa Ibu ya, narasumber kita saat ini ya. Iya, terima kasih. Banyak sekali masukan-masukan dari narasumber. Memang ini produk handmade, jadi memang tidak bisa diproduksi secara massal.
AI juga nggak bisa. AI juga nggak bisa. Jadi setiap saya buat nggak mungkin sama persis gitu. Pasti ada bedanya gitu. Betul. Iya. Berarti kalau inspirasi desain kan, karena kalau saya tuh ini kan beda-beda Ibu ya dekorasinya ya. Iya. Nah inspirasinya tuh datangnya dari mana sih Bu? Ya. Bicara inspirasi itu biasanya bisa dari mana saja. Bahkan kadang-kadang dari tempat yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, itu. Bisa juga dari customer, bisa juga saat kita jalan-jalan ke museum atau ke galeri atau ke tempat bunga gitu. Lihat. Atau juga inspirasi itu juga bisa datang dari pelanggan atau customer. Nah, bisa juga dari dari medsos, karena kan ada di Pinterest, ada di Instagram kan, bisa juga inspirasi. Atau pada saat kita sekedar jalan-jalan, oh ternyata bunga ini bagus ya kalau saya taruh di satu tempat tuh. Atau pas di rumah atau pas lihat lagi ada pameran pot atau vas, kayaknya bagus deh kalau dirangkai bunga seperti itu gitu. Jadi inspirasi bisa datang dari mana aja gitu. Saya makin penasaran Ibu, karena kan tadi Ibu di video bilang bahwa Ibu itu memang dulu bekerja di instansi pemerintah ya, dan bukan di bidang ini. Berarti untuk mengerti tentang skill ini kan saya yakin ini ada skill-skillnya ya Ibu ya untuk bisa merangkai seperti ini. Nah itu gimana Bu untuk mendapatkan skill itu? Ya memang skill merangkai ini saya nggak punya background sama sekali ya gitu. Tapi di sela-sela saya tugas dinas waktu itu, saya udah mulai ikut workshop pelatihan tentang floris. Itu biasanya saya lakukan di Sabtu atau Minggu atau di luar jam kantor sore gitu kan. Saya ini ada workshop ini, saya ikut gitu. Berarti emang dari healing ya Bu ya? Salah satu bentuk healing gitu kan. Itu luar biasa loh, itu menjadikan inspirasi juga saudara-saudara ya untuk bisa berhenti sejenak dari pekerjaan saya untuk beristirahat sejenak, bisa tuh healingnya tuh dengan merangkai bunga ya Bu ya? Betul, iya. Wow, berarti kita. Betul. Nah, berarti Ibu sekarang itu produksinya itu berdasarkan request atau memang Ibu sudah ada stoknya, teman-teman bisa beli dari stok itu? Umumnya berdasarkan request, tapi ada beberapa misalkan dari kantor yang segera membutuhkan bunga. Kalau bunga artificial saya ada beberapa stok. Ada stoknya, aku punya stok ini untuk meja bulat, untuk meja sudut, gitu. Ada beberapa stok, tapi kalau ada request tertentu, biasanya Bu, ruangan kami dindingnya warnanya ini cocoknya apa ya? Gitu. Itu biasanya baru kita buatkan gitu. Menarik ya Bu ya. Tapi tahan dulu ya Bu ya, tahan lagi karena sekarang kita akan sama-sama menyaksikan video tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan souvenir ataupun hampers berikut ini. Ini adalah tanaman-tanaman yang bisa kita pilih diantaranya sebagai hampers atau souvenir untuk diberikan pada berbagai macam momen yang membahagiakan. Setelah kita pilih tanamannya, kita pilih tanaman Cryptanthus, apakah akan diganti potnya dengan pot yang berwarna putih ini atau tetap di pot hitam, tidak apa-apa, itu tergantung selera saja. Setelah itu baru kita masukkan atau kita hias supaya lebih rapi dengan kerikil-kerikil atau batu-batu berwarna putih ini supaya terlihat rapi. Ini sudah kita ganti dengan pot putih dan ditaburi oleh kerikil-kerikil putih sehingga tampak manis dan bersih. Siap untuk kita masukkan ke dalam dus sebagai souvenir. Kita siapkan dusnya ya, kemudian kita masukkan tanamannya ini ke dalam dus agar bisa terlihat rapi. Setelah selesai kita masukkan dus, kemudian kita beri pita ini supaya lebih cantik sehingga lebih elegan, murah meriah, dan yang menerima pasti senang. Ini adalah tanaman yang sudah siap untuk dikirim atau kita hias kembali, mau di kardus atau mau dibungkus seperti ini.
Wah, pemirsa, mata saya dimanjakan dengan warna-warna bunga yang cantik banget, dan saya personally suka sekali juga dengan bunga-bunga hias di rumah. Jadi ini salah satu segmen yang saya sangat suka ya Bu dengan estetika rumah ini. Nah, saya penasaran nih Bu, apa yang memotivasi Ibu untuk memulai bisnis di bidang estetika bunga ini, Bu? Jadi motivasi saya memilih bidang ini, meskipun saya sudah purna tugas, satu, saya punya pemikiran bahwa hidup ini harus selalu diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Manfaatnya ada di mana? Kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan, kesenangan dengan cara menjual bunga, terus orangnya itu senang menerimanya, itu satu kebahagiaan sendiri. Atau dengan menjual tanaman, ada ini, wah Bu, ini tanaman saya sudah ini loh, sudah tumbuh subur. Itu kan kebahagiaan juga, senang. Jadi ada satu kebanggaan dalam diri bahwa saya itu sudah bisa membahagiakan orang lain. Wow. Kedua, motivasi saya adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau kita tidak punya kegiatan, kayaknya kita nothing gitu loh. Ya kan? Jadi tetap yang menjadi semangat adalah kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan kegiatan itu harus adalah kegiatan yang bikin kita senang. Aduh, bener banget. Hobi sekaligus juga bisa menghasilkan cuan kan? Iya. Iya. Berjalan bersama-sama. Jalan ya, Bu, bersama-sama. Kita dapat kesenangan, kita juga senang bisa melihat orang, tapi cuan juga dapat. Betul. Gitu. Simbiosis mutualisme ya Bu ya? Iya, sama-sama betul. menguntungkan. Itu. Kemudian juga dengan ini saya punya kebebasan mengatur jam kerja. Oh. Ya kan? Saya bisa mengerjakan kapan aja semau saya. Betul. Apakah kalau saya mau pergi, bisa nggak misalkan ini untuk besok, untuk kapan gitu kan? Dari pembeli. Kemudian saya juga bisa menentukan cara kerja saya sesuai dengan bagaimana saya bisa menyelesaikan itu gitu. Nggak tergantung dari, kalau masih di kantor kan ada SOP-nya kan. Kalau ini kan saya bisa ngatur dengan cara kerja sendiri. Terus yang memotivasi yang lainnya adalah bahwa dengan begitu saya punya pencapaian atau kebanggaan diri gitu, ya kan? Jadi meskipun saya sudah 33 tahun bekerja untuk negara, boleh dong sekarang saya menikmati untuk diri saya sendiri. Begitu. Wow, sangat inspiratif ya Bu ya. Ada lagi yang mau tambahkan Bu? Kayaknya sementara itu gitu. Okay. Oh ya, sebentar. Dengan ini juga kita tetap merasa punya produktivitas, ya kan? Betul. Bisa juga tetap membangun relasi. Betul. Ya dengan teman-teman yang lama masih bisa berhayal-hayalan gitu kan. Bisa juga menambah jaringan. Salah satunya saya bisa ketemu Mbak Tamara gitu kan. Kemudian saya juga bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Contoh seperti tadi bapak-bapak narasumber menyampaikan masukan baru, itu juga satu hal yang baru gitu. Betul, kan? Ilmu baru ya. Ilmu baru gitu. Jadi lebih menemukan dunia yang dunia baru nih yang saya temukan ketika saya di bidang ini gitu ya. Wow. Jadi saya serius setelah saya pernah tugas. Sebelumnya kan hanya kerja sambilan, ya kan. Kalau dulu kan boleh tapi nggak bisa cuma 1 minggu. Kalau sekarang kan bisa udah setiap saat. Kapan aja udah bisa ya Bu ya. Wow, luar biasa. Nah, dulu itu gimana Bu mulai usahanya? Kira-kira kalau contohnya teman-teman yang pemirsa ada yang nonton dan pengen gitu Bu untuk membuat usaha ini, apakah memang ini usaha yang susah untuk kita mulai sebagai yang baru-baru gini, bagaimana Bu? Apakah juga modalnya juga perlu modal yang besar atau bagaimana Bu? Bicara modal itu kan relatif banget ya, relatif banget, tergantung dari usaha apa yang akan ditekuni. Betul. Tapi yang paling penting adalah kalau kita mau usaha adalah passion kita ada di mana. Jadi kalau nggak ada passion di situ, janganlah nanti malah jadi nggak jadi usaha.
boncos istilahnya begitu kan. Gitu. Jadi kita harus mulai dari passion, kemudian kita juga harus punya mindset bahwa pelanggan kita adalah raja. Oh, Ya kan? Pelanggan kita adalah raja. Kemudian mungkin juga kita juga harus bisa memanfaatkan medsos. Kalau dulu mungkin belum ada medsos ya, sekarang sudah ada medsos yang itu perlu kita manfaatkan. Dan yang penting jangan takut untuk belajar. betul ya. Harus berani untuk melangkah gitu ya, Bu. Iya, iya. Oke. Gitu. Nah, berarti untuk sekarang ini apakah Ibu ada target market khusus nih? Oh, aku mau sama anak-anak muda dulu nih. Jadi Ibu mungkin lebih memperbanyak promonya di estetika yang bagian yang kecil-kecil gitu, atau bagaimana Bu? Apakah sekarang ada target tertentu atau ya udah ke semuanya aja gitu? Sementara saya belum punya target khusus ya, karena tapi kebanyakan teman-teman yang seumuran saya, teman-teman bekerja dulu, atau teman-teman yang masih di instansi gitu kan, biasanya lebih ke arah sana lah gitu. Jadi saya belum tersegmented gitu. Iya, betul. Belum. Mungkin ini yang perlu saya perbaiki. Jadi segmennya harus yang mana? Sementara ini saya belum tersegmented gitu loh. Oh, oke. Nah, ini kita mungkin langsung tanya aja ya, Bu, Boleh, ya, ke boleh. Pak Guntur, Pak. Nah, tadi dari Ibu Justi bilang belum ada segmen tertentu gitu ya, Pak. Nah, apakah memang bagaimana Pak baiknya? Apakah memang kita harus punya segmen tertentu atau boleh untuk semua segmen gitu, Pak? Dalam artian cuannya bagusan yang mana begitu ya, Pak Guntur ya? Dipersilakan, Pak Guntur. Ya, terima kasih. Jadi Bu Justi tergantung memang targetnya mau kemana. Kalau ingin lebih kompetitif, tentunya lebih mengarah ke segmen tertentu. Tapi tadi saya dengar Ibu Justi masih melakukannya sendiri ya. Jadi mungkin kalau nanti dilakukan pengembangan, mungkin barulah bisa berkonsentrasi pada segmen tertentu. Nah, satu hal yang mungkin bisa menjadi masukan adalah Bu Justi mungkin merenung sebentar, apa sih keunggulan dari Bu Justi? Kalau saya melihat sekilas tadi, ya kan kalau florist juga banyak ya. Florist banyak, orang yang katakanlah menjual produk-produk estetika juga banyak. Tapi saya lihat salah satu keunggulan Bu Justi adalah ini pemberi solusi ya. Tadi Bu Justi sempat mengatakan kalau meja di sebelah sudut atau dinding warnanya seperti apa, itu cocoknya seperti ini. Jadi, nah ini salah satu keunggulan Bu Justi. Jadi kalau ini sebuah keunggulan, solusi, nah solusi itu bisa dipakai untuk semua segmen. Ya, segmen B2B ke kantor bisa, segmen untuk orang muda atau orang tua bisa. Ya. Kalau dalam ilmu penjualan ini namanya consultative selling. Jadi menjual dengan memberikan konsultansi. Jadi ini duduk semua, ayah silakan nih kalau konsultatif selling itu apa masalah, apa problem. Nah saya akan berikan solusi. Oh dinding rumahmu warna biru, oke, inilah solusinya. Oh mejanya di sudut tadi, ibu mengatakan ini solusinya. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kita tidak perlu memilah-milah segmen secara demografis. Jadi nggak perlu berdasarkan umur. Tapi segmen yang ibu tuju adalah segmen yang membutuhkan solusi. Ya, nah ini sangat baik. Kenapa? Karena segmen dengan solusi ini bisa ibu memberikan premium, harga premium ya. Kalau produk itu komoditas, harganya orang akan tinggal bandingkan saja. Ini mawar dalam pot seperti ini harganya 50.000, 200.000. Ibu menawarkan 300.000, kemahalan. Tapi kalau kita memberikan solusi itu harganya bisa dari 0 sampai infinity ya. Tergantung solusi itu berkenan kepada pelanggannya atau tidak. Jadi segmentasi itu bermacam-macam Bu Justi, bisa demografis, bisa layanan ya. Jadi saya dengar tadi juga layanan Ibu sangat baik ya, deliverynya pakai supir pribadi ya. Ini juga salah satu solusi. Jadi bukan hanya soal bunganya saja, bukan hanya soal produk kreatifnya, tapi layanan-layanan tambahan tadi, bisa layanan delivery, pembayarannya lebih banyak misalnya, solusi. Jadi ini bisa ditambahkan
dibanding orang lain yang hanya mungkin menjual produk kreatif saja. Mungkin ini jawaban yang panjang terhadap pertanyaan yang mungkin pendek tadi. Mudah-mudahan Bu Justi bisa mempertimbangkannya dalam pengembangannya. Wow, luar biasa Pak Guntur. Terima kasih banyak Pak untuk wejangannya ya. Dari Ibu ada nggak yang ingin sampaikan Bu terkait ini? Terima kasih Pak Guntur. Saya hanya ingin menambahkan saja, Pak Guntur, justru saya itu karena lebih bersifat layanan, justru saya lebih banyak itu ditanya-tanya, ini sebaiknya gimana Bu ini gitu. Bahkan jadi akhirnya pada curhat deh tuh. Jadi mungkin layanan yang sifatnya individual dan personal itu yang dalam tanda kutip itu waktu yang lebih banyak saya gunakan untuk tetap menjalin hubungan dengan para customer. Bahkan kadang-kadang setengah hari sendiri itu saya itu loh balas-balasin WA gitu kan. Jadi terkait dengan pengiriman, memang saya tidak mau produk saya udah dibikin bagus-bagus rusak di jalan. Saya memang lebih percaya dengan pengiriman dengan pakai driver saya pribadi. Kalaupun dengan jasa pengiriman, saya sudah punya kontak personnya, jadi saya merasa lega karena langganan. Karena kalau enggak deg-degan juga, nyampe enggak ya? Iya, betul. Bunganya rusak enggak ya? Gitu loh. Potnya pecah atau enggak ya? Gitu. Jadi lebih ke arah pelayanan. Terima kasih Pak Guntur tambahannya itu. Berarti sudah terbukti ya Pak Guntur yang memang keunggulannya itu memberikan jasa juga dan konsultasi. Sudah dibuktikan ya. Baik, terima kasih banyak Pak Guntur. Sekarang saya mau ke Pak Daniel nih Pak. Pak, di dunia saat ini ya yang teknologi semakin canggih, boleh nggak Pak tips and triknya bagaimana kita bisa mempromosikan bunga ini, produk ini lebih luas lagi Pak Daniel? Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kita sekarang hidup di zaman AI. Mungkin bisa, karena ini kan kreatif ya, boleh minta AI gitu ya, bagaimana merangkai bunga yang menarik, inovatif, dan dari situ kita punya ide untuk memperbaiki begitu ya. Karena yang dari AI itu sekarang ini masih generik gitu ya. Saya pernah tanya AI bagaimana merangkai produk, bagaimana membuat suatu logo ya, kemasan gitu, dibuatkan dan kemudian baru dirubah begitu ya. Nah, kemudian juga tidak ada salahnya tadi yang sudah sering Ibu lakukan adalah membanding-bandingkan dengan berbagai kemasan, label dari teman-teman lain. Nah, saya tidak menyebut kompetitor ya, tapi teman-teman lain yang yang mirip ya, mirip dengan Ibu bisa merevisi ya, memperbaiki sehingga menjadi lebih menarik begitu ya. Walaupun kalau saya melihat sekarang dari apa yang sudah Ibu buat menarik sekali begitu ya. Mungkin untuk meningkatkan ini omsetnya begitu ya, mungkin sudah boleh ya ditawarkan ke perusahaan-perusahaan atau perkantoran begitu ya, walaupun mungkin karena Ibu tadi bekerja sendiri tidak dalam skala besar ya. Jadi bunganya ini akan diatur bulan minggu pertama adalah bunga ini, minggu kedua ini, minggu ketiga bunga ini, sehingga pemasaran Ibu sudah jadi rutin, sudah tahu bahwa minggu ini mesti menyiapkan ini, jadi bahan bakunya sudah lebih jelas begitu ya. Atau kalau tadi bunganya bukan bunga segar ya, bisa bulan ini di sudut yang mana ya sudah disediakan begitu, atau di meja direktur atau apa begitu ya Bu ya, sehingga Ibu sudah bisa lebih merencanakan akan apa yang akan dikerjakan. Jadi tidak hanya berbasis order, tetapi Ibu yang lebih aktif menawarkan jasa Ibu kepada berbagai perusahaan atau perkantoran, sehingga bisa lebih terencana pekerjaan yang Ibu lakukan. Di samping tetap melayani pelanggan-pelanggan Ibu lama yang tadi memesannya secara personal begitu ya,
Dan yang secara personalnya tadi adalah healing untuk Ibu, begitu ya. Karena tadi ada bukan hanya melayani penjualan, tetapi juga melayani curhat, tanda kutip ya, curhat dari teman-teman yang justru mungkin lebih berani memberikan masukan, begitu ya, masukan. Oh, rasanya warnanya kurang pas, ini mesti itu kan lebih ini, sehingga Ibu produknya itu bisa tetap diperbaiki terus-menerus, continuous improvement begitu. Demikian, Tamara. Luar biasa Pak Daniel tips and triknya nih. Gimana Bu Justi, ada yang ingin tanyakan nggak Bu kepada Daniel Bu terkait dengan promosi ini? Iya, terima kasih Pak Daniel. Ide bagus juga untuk bisa menawarkan kepada instansi atau perusahaan-perusahaan. Tapi saya belum pede untuk bagaimana cara menawarkannya, bagaimana bentuk proposalnya, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan lebih dulu. Nah, apalagi kalau di instansi pemerintah kan sekarang ada prosedur harus pakai lelang segala macam ya kalau jumlahnya besar. Nah, itu nggak ngerti deh saya itu. Belum ya. Belum ngerti. Jadi lebih ke arah proses administrasinya. Perusahaan kecil dulu, Bu. Oh, iya. kecil dulu. Oke. Perusahaan kecil yang pengambilan keputusannya tidak terlampau rumit. Oke. Jadi hanya satu atau dua garis di atasnya yang mengambil keputusannya. Kalau perusahaan-perusahaan besar tentu JPK sudah punya SOP dalam pengadaan. Iya. Tapi kalau misalnya ada perusahaan kecil atau perusahaan kecil boleh ditawarkan sehingga dia lebih Ibu tadi punya sudah lebih terencana begitu menyiapkan bahannya dan sudah ada kepastian. Terima kasih. Wow. Thank you. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Justi dan Pak Daniel untuk sarannya juga ya. Nah, sekarang saya mau ke Pak Rekson nih Pak. Nah, tadi kita bahas tentang promosinya. Gimana sekarang kalau kita sudah punya existing customer, gimana cara kita untuk mempertahankan mereka supaya mereka beli lagi nih Pak di produk kita ini Pak. Dipersilakan Pak Rekson. Baik, saya sih mau sedikit nimbrung dengan diskusi yang sebelumnya ya, sebelum ke sana Tamara. Ada satu segmen pasar yang menurut saya sangat bagus dan cukup besar dan mudah untuk dipilih oleh Ibu Justi di sini ya. Saya ingat istri saya itu kalau ulang tahun itu saya ingin cari apa sih yang akan kita kasih hadiahnya ya. Dan salah satu dari bertahun-tahun hadiah yang menurut saya membuat dia surprise itu adalah ketika saya kirim bunga pada waktu ulang tahunnya. Jadi hatinya berbunga-bunga langsung ya, berbunga-bunga. Nah, maksud saya begini ya, hanya yang jadi masalah itu adalah kalau seandainya memungkinkan ya, tadi bisa ada pengiriman, seandainya misalkan disiapkan hadiah-hadiah untuk ke birthday gift seperti itu ya, menurut saya ini bagus ya Bu Justi ya, dan banyak yang memerlukan ini ya, simple apakah ini menjadi satu-satunya hadiah atau hadiah pendamping, saya pikir ini pasarnya cukup besar karena banyak dan mudah di-serve ya, mudah di-serve. Saya lihat sih tadi bagus ya, kalau bisa juga kalau boleh ya, bagaimana caranya supaya hadiah ini lifetime-nya bisa misalkan dengan packaging atau ini ya lebih panjang atau bahkan hidup juga boleh juga ya. Misalkan tadi Ibu Justi dalam salah satu tayangan disampaikan tanaman hidup dibuat packaging yang ini, kemudian ada selamat ulang tahun, kalau saya disebutkan ada di sana bisa di ini. Saya pikir itu pasar yang cukup baik yang untuk di serve ya, dilayani dan mungkin akan lebih bisa ada satu kesulitan kalau kita melakukan semua jenis ya akan capai dan agak susah untuk meningkatkan scalability-nya. Lalu itu mungkin saya tidak tahu apakah bisa dilakukan ya, tapi saya pikir itu pasar yang cukup besar karena bayangkan di Jakarta aja berapa orang yang ulang tahun dalam setahun ya, itu semua akan memerlukan
shade with flowers tadi itu akan kelihatan. Yang kalau florist mereka juga nggak terlalu segmented ya. Florist pada umumnya mereka kita bicara bunga duka dan lain-lain ya. Jadi seandainya Ibu Justi ini misalkan, itu kan bagus ini ya. Ya, jadi ada selamat ulang tahun. Saya pikir ini bagus untuk jadi hadiah ulang tahun ya, hadiah ulang tahun. Jadi kalau saya dibuat itu tersegmentasi lebih fokus ke sana, mungkin akan pasarnya lebih besar dan lebih banyak yang bisa terlayani. Lalu kemudian menjawab pertanyaan tadi, mempertahankan ya, simple sih ya. Kalau orang itu tertarik pasti akan ada repeat order ya. Jadi ada orang bilang the idea of marketing itu adalah kalau ada gula atau madu pasti ada semutnya ya. Jadi ya bagaimana untuk retain? Ya tadi ya usahakan bahwa memang dia suka. Ini kan kreatif, ini kan susah ya untuk suka, dan ini memang terkadang susah. Lalu kemudian yang berikut layanannya. Suka ini dari segi produknya, Pak Guntur tadi sampaikan ya, dari segi layanannya, dari segi pricingnya, marketing mixnya, dan bahkan dari segi komunikasinya, deliverynya dan lain-lain. Banyak faktor yang menentukan di sana, tapi ujung-ujungnya adalah customer satisfaction kalau dalam bahasa marketing. Puas mereka, itu pasti akan berulang. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa, ilmu baru lagi nih ya pemirsa dan Ibu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kepada seluruh narasumber pada hari ini. Nah, sekarang Bu saya mau tanya, ini kan depan kita sudah ada 4 produk ya Bu ya. Nah, untuk harga-harganya itu kalau dari Ibu biasanya yang dari yang paling kecil ya, berapa harganya sampai yang biasanya sampai berapa Bu kisaran harganya yang Ibu jual untuk produk ini? Ya. Kisaran harga itu tergantung dari apakah itu tanaman hias yang gampang dipelihara, atau bunga yang rawatannya complicated. Jadi itu tergantung dari jenis tanaman dan complicatednya bunga. Iya. Nah, kalau depan ini nih Bu ada 4 nih Bu. Boleh nggak Bu? Kalau yang ini berapa Bu? Kira-kira yang ini nih, yang cantik ini nih. Nah, kalau ini yang dari preserve flower itu 450. Oke. 450.000. Kalau yang ini Bu, yang besar? Yang ini yang besar 600. Oh, iya. Oke. Karena size juga besar ya. Size besar, sudah gitu dari bunga preserve yang bunganya itu relatif mahal gitu loh. Oh, oke. Iya. Jadi nggak main-main juga bunga yang dipilih ya? Iya, jadi tergantung dari bunga, juga tergantung dari size-nya, kemudian juga tergantung dari kalau bunga potong saat itu sedang musim bunga apa itu. Oh, betul, betul. Kemudian juga tergantung dari apakah bunga itu bunga lokal atau bunga import. Oh, betul. Itu betul. Juga ada perbedaan tuh kan. Kalau kita sekarang ke bunga yang hidup nih Bu, yang warna hijau ini berapa Bu? Ini murah, 150. Dengan itunya juga sudah? Sudah tinggal lihat. Oh, sudah tinggal lihat, tapi di luar ongkir ya. Oh, beda karena beda-beda kota beda dong pasti ya. Sama jaraknya juga betul. Kalau yang ini lebih kecil berarti Bu, yang paling pojok ya? Sama. Oh, sama. Cuman bahannya ini dari kayu. Sedangkan ini dari resin. Untuk harganya sama Bu? Sama. Di berapa tadi? 125. Iya. Oke, berarti kalau ada yang kalau contohnya ada yang beli lebih banyak lagi tuh nanti harganya bisa dinego lagi gitu ya? Bisa lah itu. Cincai ya Bu ya? Cincai. Wow, luar biasa cantik banget ini di kamera juga terlihat ya. Warna-warnanya pun ini warna asli berarti ya Bu ya? Asli. Nggak diubah ya? Ya. Tapi ini bisa diisi dengan selain tanaman hidup seperti ini yang gampang, bisa juga diisi dengan bunga kering. Oh. Bunga kering atau bunga artificial. Tadi kayaknya ada contoh yang dari bunga artificial itu juga. Kalau untuk bunga hidup tuh merawatnya gimana Bu yang ini? Karena saya tidak air kan. Yang penting ada airnya, ini jangan sampai kering nih. Oh, tapi mereka akan mengering ya? Iyalah, karena kan terserap oleh tumbuhannya itu sendiri. Harus diisi, rajin-rajin diisi berarti. Rajin diisi. Tapi umumnya kalau untuk apartemen, anak muda senangnya bunga hidup. Cantik, iya betul. Lucu. Dan taruhnya tuh, nah ini Bu, kalau seperti ini tuh baiknya taruhnya di mana kamarnya? Di ruangan apa? Ini bisa taruh di ruang kerja, atau bisa juga taruh di kayak laci pendek. Masukin situ. Ya, masukin taruh di situ. Betul. Atau kalau di apartemen kan suka ada
apa ya namanya yang seperti tangga di atas, tempat itu taruh aja di situ. Oh iya, itu apa sih namanya kotak itu? Iya, betul. Kayak tangga-tangga itu. Ini juga bisa dipakai atau kasih tanaman yang menjuntai. Kan lucu. Yang gelantung. Iya, kalau dia letaknya ada di atas bisa menjuntai begitu. Gitu. Karena kan dia kan nggak terlalu mengganggu ya. Iya, bisa juntai. Bawahnya nanti dikasih untuk rak buku atau apa gitu. Oke, nah untuk ini udah luar biasa ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu untuk juga membawa juga ya jauh-jauh dari Bekasi nih untuk kita perlihatkan kepada pemirsa semua. Nah, baik Bu, saat ini kita akan sama-sama melihat UEKB Bu. Berikut ini dipersilahkan uji ilmu. Kamu bisa. Styrofoam. Kayu daur ulang. Kayu daur ulang. C. Kayu daur ulang. Vas bunga. Vas bu. Vas bunga yang bisa jadi tempat alat tulis. B. Vas bunga yang dapat diisi. Benar. 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 Oh, benar. Salah. Salah. Tidak, salah. Salah. Lukisan, vas bunga. Vas bunga, piring, mungkin tak perlu ya. Bingkai foto, vas bunga. Ada juga apa ya? Kayak taplak meja yang dirajut-rajut itu bisa dijual. Vas bunga, lukisan dan bingkainya, taplak meja. Desainnya, warnanya, Membuat saya tertarik yaitu adalah desain. desainnya, build quality-nya, kegunaannya. Murah, terus berkualitas, dan memiliki nilai jual yang unik atau tinggi. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia. bisnis luar biasa. Hanya di Hope Channel Indonesia. Wow, luar biasa untuk tayangan tadi ya Bu ya. Nah Bu, kalau kita mau beli nih produknya, kira-kira monggo kita beli di mana sih Bu? Boleh dicek di mana sih Bu? Ya, silahkan kalau ada yang berminat bisa intip-intip atau bisa lihat di Instagram Classy Plan. Di situ ada nomor teleponnya di 0818933017. Atau bisa juga lihat di TikTok, kami juga ada TikTok di Classy Plan juga. Oke, Gitu. pemirsa nanti boleh langsung di capture di rumah, langsung kalau mau intip-intip ya Bu ya, Intip-intip. boleh langsung ke tempat beliau ya di Instagram dan juga di sosial media di TikTok. Oke, nah pemirsa tidak terasa udah 1 jam kami menemani pemirsa membahas tentang bunga estetika yang saya sangat bahagia banget ya hari ini bisa bertemu dengan Ibu Justi. Jadi Bu boleh nggak kasih kita closing statement secara singkat Bu terkait dengan topik kita pada malam hari ini? Dipersilakan Bu Justi. Iya, jadi pertama terima kasih atas sharing kita di malam hari ini dengan Mbak Tamara dan para narasumber. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua, dan jangan lupa say it with flower. Wow. Katakan dengan bunga. Katakan dengan bunga. Say it with flower ya. Terima kasih Bu. Lanjutkan kepada Pak Guntur Pak. Monggo Pak. Closing saya secara singkat Pak. Luar biasa ya, bisnis dengan hati, membahagiakan orang dan membahagiakan Bu Justi. Wah, luar biasa dengan hati ya pemirsa ya. Baik, terima kasih Pak Guntur. Dilanjutkan oleh Pak Rekson. Dipersilakan Pak Rekson. Ya, semangat terus Bu Justi ya. Ini tugas Ibu itu saya pikir sangat mulia, membuat hati orang berbunga-bunga. Ya.
Saya pikir tagline itu mungkin bagus ya. Apa namanya, saya nggak tahu tadi ininya, membuat hati customer menjadi berbunga-bunga. Ya Tuhan memberkati usaha Bu Yusti sehingga semakin maju dan semakin berkembang pesat. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Rekson. Lanjutkan dengan Pak Daniel, Pak. Monggo Pak, dipersilahkan. Masih mute. Boleh di-unmute, Pak? Terima kasih. Ada pepatah yang mengatakan hidup itu mesti menjadi berkat, begitu. Wow. Jadi bisnis Ibu Justi adalah bisnis tadi yang disampaikan Ibu Justi bisa menjadi berkat, membahagiakan orang lain. Kalau Ibu Justi bisa membuat orang bahagia dan juga memberikan pendapatan bagi Ibu Justi, maka para pemirsa yang mempunyai waktu dapat meniru Ibu Justi. Kalau Ibu Justi bisa, maka para pemirsa juga kamu pasti bisa. Luar biasa. Kalau Ibu Justi bisa, pasti pemirsa dan saya juga pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi pada Ibu Justi yang sudah mampir ke studio kami. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya Bu. Saya juga berterima kasih kepada Pak Daniel, Pak Rekson, dan juga Pak Guntur yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Nah, pemirsa, kami informasikan kepada Anda bahwa ada kebaktian kebangunan rohani dengan tema The Last Hope yang bekerja sama dengan ASI akan diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus hingga 16 Agustus 2025 hanya di Hope Channel Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini hingga saat ini, dan kami berterima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya acara ini dengan topik estetika bunga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa dan bisa menjadikan ide bisnis buat pemirsa di rumah. Baik, saya Tamara Syanto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bye-bye.